Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKS Sri Lanka Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP mampu membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dengan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kutipan dari Bob Talbot mengatakan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari yaitu pentingnya memberikan pendidikan yang holistik kepada anak-anak, bukan hanya keterampilan akademik matematika, tetapi juga pada nilai-nilai karakter yang akan mempengaruhi kehidupan sang anak. Penting untuk memberikan pendidikan yang seimbang dan hanya fokus pada aspek akademik saja. Siswa harus diajarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, ketekunan, kemandirian, dan empati, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan harus lebih dari sekedar menyerap informasi saja. Siswa harus dibantu dalam mengembangkan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan untuk berhasil dalam kehidupan. Hal tersebut adalah tanggung jawab para pendidik untuk memberikan pendidikan yang holistik dan seimbang. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan kita. Jika kita mengutamakan nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan, kita dapat membuat keputusan yang memperhitungkan dampak lingkungan dari tindakan kita. Sangat penting mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang mendukung keberlanjutan dan keadilan serta dampaknya pada orang banyak. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memfasilitasi proses pembelajaran bagi murid dengan cara yang efektif dan efisien, serta berpihak pada murid. Saya akan mempertimbangkan kebutuhan dalam kemajuan akademik murid sebagai prioritas utama dan pembelajaran berdiferensiasi mungkin menjadi salah satu alternatif. Saya akan memastikan bahwa metode pembelajaran yang saya pilih sesuai dengan kebutuhan murid, memenuhi standar akademik yang diterapkan, lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, kutipan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan karakter dan etika seseorang. Dalam konteks pembelajaran nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Proses pembelajaran tersebut bertujuan untuk membantu individu memahami nilai-nilai moral dan etika,
pendidik yang mencakup pengembangan karakter dan etika individu merupakan bagian penting dari pembelajaran kepemimpinan. Hal ini membantu individu untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di masa mendatang. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin terletak pada pentingnya memiliki pandangan yang holistik dan menjaga keseimbangan dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda pada pengambilan keputusan. Seorang pemimpin juga penting untuk memberikan teladan, membangun semangat dan menjadi motivator kepemimpinannya. Dan ketika mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab sepenuhnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip yang kita ambil seringkali didasarkan pada nilai-nilai yang kita yakini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai kebajikan dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Apakah sesuai dengan apa yang kita yakini atau tidak dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pengambilan keputusan erat kaitannya dengan kegiatan coaching. Dalam pengambilan keputusan coaching dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang efektif dan tepat. Setelah keputusan diambil, coaching juga dapat membantu seseorang untuk mengevaluasi keputusan yang sudah diambil. Pendamping atau fasilitator dapat membantu seseorang untuk mempertanyakan apakah keputusan tersebut telah efektif dan apakah masih ada pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan individu guru tentang KSE dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, apalagi dalam situasi dilema etika. Harus mampu seorang guru mengambil keputusan dengan nilai-nilai moral, norma-norma sosial, dan konsekuensinya dari keputusan tersebut. Pemahaman yang baik tentang KSE akan dapat membantu guru dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Permasalahan studi kasus yang berfokus pada moral dan etika, nilai-nilai yang diyakini atau dianut, maka seseorang pendidik harus mengembalikan nilai-nilai yang dianut dengan menjadi teladan. Peserta didik akan mampu memahami bagaimana nilai-nilai moral dan etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat integritas kejujuran dalam lingkungan belajar peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, mampu menjalankan peran-perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti pemimpin pembelajaran yang menjalankan kurikulum, intrakurikuler, ekstrakurikuler, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang autentik dan efektif, serta pengembangan kompetensi guru.
Guru berperan dalam membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, tetapi tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Guru diharapkan menjadi pimpinan yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya siswa agar siswa mampu berkembang sesuai kodratnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan terhadap kasus dilema etika dapat bervariasi, tergantung pada lingkungan di mana keputusan tersebut diambil. Tantangan umumnya berupa kurangnya informasi atau data yang cukup, adanya perbedaan nilai-nilai dan perspektif antara individu atau kelompok yang terlibat, serta ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Perubahan paradigma di lingkungan juga dapat mempengaruhi cara kita memandang dilema etika terkait dengan pengambilan keputusan yang dibuat. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil yang berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tentunya keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, atau produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran dapat berdampak pada pembelajaran, pengembangan pribadi, dan kemampuan karir siswa. Karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin pembelajaran untuk mengambil keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Pemimpin juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut dan memastikan bahwa keputusan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kebajikan yang ada. Dengan mengambil keputusan yang tepat, pemimpin pembelajaran dapat membantu siswa mencapai potensi mereka dan meraih masa depan yang sukses. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan harus mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan protap trilokanya, berlandaskan nilai dan guru penggerak yang dimiliki, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi, serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan setiap langkah-langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, dalam pembahasan dilema etika dan bujukan moral, saya menemukan bahwa tidak selalu mudah untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam suatu situasi. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan terkadang sulit untuk mengetahui bagaimana seharusnya bertindak. Yang kedua, 4 paradigma pengambilan keputusan. Saya menemukan bahwa masing-masing paradigma memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda dan tidak selalu mudah untuk menentukan mana yang terbaik dalam situasi tertentu. 3. Dalam 3 prinsip pengambilan keputusan, saya menemukan bahwa penting untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil pada semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang tidak langsung terlibat dalam permasalahan. 4. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya menemukan bahwa penting untuk secara kritis mengevaluasi keputusan yang diambil dan mempertimbangkan opsi alternatif yang ada. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, pernah. Pada situasi saya memberikan nilai ketuntasan belajar siswa hanya karena kenal dengan orang tua siswa. Sebelum mempelajari modul 3.1, saya tidak memikirkan jangka panjang dari keputusan yang saya ambil. Namun, setelah belajar, saya sudah memikirkan akibat jangka panjang serta alternatif lain dari pengambilan keputusan yang tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab penuh, dan berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami dalam mengambil keputusan, mengidentifikasi situasi bujukan moral atau dilema etika, serta memiliki lebih banyak pengetahuan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Mempelajari modul 3.1 juga dapat membantu saya meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan orang lain dalam situasi dilema etika atau bujukan moral, dan mencari alternatif lain dari permasalahan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul 3.1 sangat penting karena dapat membantu saya memahami dasar-dasar moralitas dan etika yang akan membentuk cara memandang dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip etika dan moral, maka saya dapat mempertahankan integritas moral dalam situasi yang kompleks dan sulit, serta dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan mampu mencari solusi alternatif dari suatu permasalahan. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan pada modul 3.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, bergerak, tergerak, menggerakkan.